Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dengan tema integrasi pemikiran tokoh Muhammad Amin Abdullah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alaikul Agam dengan NIM 10224082, kelas HESC, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Dosen penggampu Ibu Nurul Hikmah Sofyan, MAG. Ini adalah foto atau gambar Muhammad Amin Abdullah. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu profil Profesor Muhammad Amin Abdullah. Muhammad Amin Abdullah adalah pemikir Islam kontemporer Indonesia yang dikenal luas sebagai penggagas paradigma integrasi interkoneksi ilmu dalam kajian Islam dan pendidikan tinggi keislaman. Ia lahir di Pati, Jawa Tengah pada 28 Juli 1953. Muhammad Amin Abdullah pernah menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta pada tahun 2001 sampai 2010 dan berperan penting dalam transformasi IAIN menjadi UIN dengan mengakhiri dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Latar belakang pendidikannya meliputi studi filsafat dan studi Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Pemikirannya banyak berfokus pada hubungan antara agama, sains, dan kemanusiaan dalam konteks masyarakat modern dan plural. Menurutnya, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum harus diakhiri karena menyebabkan stagnasi keilmuan Islam. Yang selanjutnya, gagasan pemikiran Muhammad Amin Abdullah tentang harmonisasi sains dan agama. Yang pertama, paradigma integrasi interkoneksi. Ilmu gagasan utama Muhammad Amin Abdullah adalah integrasi interkoneksi, yaitu pendekatan keilmuan yang menghubungkan ilmu keislaman normatif, teologis, ilmu sosial dan humoris, ilmu alam dan sains modern. Ia menolak model keilmuan yang terpisah secara kaku atau dikotomi antara agama dan sains. Menurutnya, ilmu agama tidak cukup hanya normatif, sementara sains tidak boleh bebas nilai atau value free. Terus yang kedua, kritik terhadap keilmuan klasik. Amin Abdullah mengkritik pola keilmuan Islam klasik yang terlalu fokus pada teks atau bayani, kurang memperhatikan realitas sosial atau burhani, dan minim dimensi etis spiritual atau irfani. Ia menawarkan integrasi tiga pendekatan epistemologi Indonesia, bayani, burhani, dan irfani. Ketiganya harus berjalan bersama agar ilmu bersifat komparatif dan relevan dengan persoalan modern. Terus yang ketiga, agama sebagai etika sosial. Dalam konteks modernitas, Amin Abdullah memandang agama tidak hanya sebagai dogma, tetapi juga sebagai sumber etika publik yang dapat berdialog dengan ilmu pengetahuan, hukum, dan kebijakan publik. Terus yang selanjutnya, implementasi gagasan Muhammad Amin Abdullah. Yang pertama, dalam hukum ekonomi. Paradigma integrasi interkoneksi dapat diterapkan dengan mengkaji hukum ekonomi tidak hanya dari sisi legal formal, mempertimbangkan aspek etika, keadilan sosial, dan kemanusiaan, mengintegrasikan data empiris atau ekonomi modern dengan nilai moral agama. Contoh, kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan, distribusi, dan perlindungan kelompok lemah. Yang kedua, dalam hukum ekonomi Islam. Gagasan Amin Abdullah mendorong hukum ekonomi Islam agar tidak hanya berorientasi fikih tekstual, terbuka terhadap analisis ekonomi modern, reformasi terhadap realitas sosial atau kemiskinan, ketimpangan, dan globalisasi. Misalnya, konsep ketidakadilan dalam zakat. Misalnya, konsep keadilan dalam zakat, wakaf, dan perbankan syariah dikaji dengan pendekatan multidisipliner agar lebih efektif dan kontekstual.
Yang ketiga, dampak harmonisasi. Dengan pendekatan ini, hukum ekonomi Islam menjadi dinamis dan aplikatif, tidak terjebak pada formalitas, tidak terjebak dalam formalisme syariah, tetapi berlandaskan nilai-nilai Islam sekaligus relevan dengan tantangan zaman modern. Ini adalah referensi yang saya gunakan, ada 3. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.